wabarakatuh. Jadi pada pembahasan kali ini kita akan membahas tentang sumber daya alam kemaritiman. Nah, apa itu sumber daya alam kemaritiman? Sumber daya alam kemaritiman adalah sumber daya maritim yang mencakup seluruh sumber kekayaan alam maritim yang terkandung di laut, baik di permukaan laut, di dalam laut, dasar laut, dan pantai pesisir yang dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk mencukupi segala kebutuhannya. Kemudian ada beberapa jenis-jenis sumber daya alam kemaritiman. Yang pertama ada minyak bumi, yang kedua kekayaan fauna dan flora lautan, yang ketiga mineral lautan, dan yang terakhir garam. Nah, minyak bumi berasal dari pelapukan sisa-sisa makhluk hidup sehingga disebut bahan bakar fosil. Proses pembentukannya sangat lama sehingga termasuk sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Minyak bumi juga cukup banyak didapatkan dari lautan. Yang kedua, lautan menyediakan berbagai sumber pangan yang sangat banyak di Indonesia. Kekayaan lautan akan perikanan, terumbu karang, lamun, ganggang, alga, dan mangrove membuat lautan menjadi sumber makanan dan juga mata pencaharian bagi penduduk Indonesia. Nah, yang ketiga, mineral lautan. Mineral yang ditemukan di dasar laut dalam merupakan suatu kekayaan yang sangat bernilai bagi umat manusia. Mineral yang sering terdapat di lautan yaitu magnetik, hematit, biotik, kuarsa, emas, timah, dan perak. Nah, yang terakhir, garam. Garam adalah hasil alam dari lautan yang cukup penting dan berguna bagi setiap manusia dan digunakan setiap hari. Selain sebagai bumbu dapur, manfaat garam laut bagi kesehatan tubuh juga penting, seperti menjaga kesehatan pencernaan, membantu mengontrol tekanan darah, dan mengontrol jumlah cairan dalam tubuh. Nah, berikut fungsi sumber daya kemaritiman. Yang pertama, sebagai sumber pendapatan ekonomi bagi penduduk sekitar dan bisa sebagai jalur perdagangan internasional. Indonesia, negeri bahari, dikepung lautan yang berlimpah sumber daya alamnya. Akrab dengan laut dan berlayar, tak heran jika nenek moyang kita disebut pelaut. Laut kita amat kaya. Bila dikonversi dalam rupiah, potensi ekonominya nyaris menembus 20.000 triliun rupiah per tahun. Potensi ini berasal dari 11 segmen usaha, mulai dari perikanan tangkap dan budidaya, wisata bahari, hingga hutan mangrove. Potensi kekayaan laut Indonesia belum dimanfaatkan secara maksimal. Bidang perikanan tangkap misalnya, pada 2022, tangkapan ikan baru mencapai 6,8 juta ton dari 10 juta ton yang diizinkan. Di sisi lain, pemanfaatan sumber daya kelautan harus dilakukan secara berkelanjutan agar potensi kekayaan laut tetap terjaga. Disinilah negara hadir dengan program konservasi perairan. Kawasan konservasi perairan merupakan kawasan perairan yang dilindungi dan dikelola dengan sistem zonasi dengan tujuan melestarikan ekosistem laut. Mengacu amanat konvensi internasional, 10% area laut Indonesia, yakni 32,5 juta hektar atau 325.000 km persegi, harus menjadi kawasan dilindungi. Nah, zonasi wilayah konservasi perairan terbagi dalam 3 bagian. Yang pertama, zona inti, yang kedua, zona perikanan kelanjutan, dan yang ketiga, zona pemanfaatan. Kita mengenal Indonesia sebagai bangsa bahari. Namun, pengakuan dunia atas Indonesia sebagai negara maritim tidaklah serta-merta terjadi. Terdapat sejarah panjang yang dapat kita telusuri bersama. Kemunculan sejumlah kerajaan Nusantara yang besar yang berciri maritim, seperti Kerajaan Sriwijaya dan Kerajaan Majapahit, pada abad ke-7 hingga ke-14 membawa kemasyhuran bangsa di wilayah perairan. Pada masa perjuangan, kita juga mengenal Kemalahayati
seorang laksamana perempuan pertama di Indonesia. Bidang kemaritiman Indonesia harus bersiap-siap. Humpus Maritim akan jadi pemain utama. Humpus Maritim menyediakan jasa penyewaan kapal, pengelolaan kapal, manajemen awak kapal, dan pelatihan awak kapal. Direktur Utama Humpus Maritim, Tirta Hidayat, optimis dengan prospek bisnis yang menjanjikan. Humpus Maritim menyewakan kapal pengangkutan gas alam cair, bahan bakar premium, crude oil, bahan kimia, dan petrokimia. Segmen jasa penyewaan, pengelolaan, dan penunjang armada laut Humpus Maritim menjanjikan pendapatan naik menjadi 23,3 juta dolar Amerika dibandingkan dengan Maret 2022. Humpus Maritim melalui Humpus Trilogi Maritime Training Center, HTMTC, menyediakan pelatihan dan sertifikasi awak kapal. Masyarakat pesisir berperan penting dalam menjaga kebersihan laut, pendidikan dan kesadaran tentang pentingnya membuang sampah dengan benar dan mengurangi penggunaan plastik sekali pakai dapat membantu mengurangi polusi laut. Semua laut dapat berkontribusi untuk menciptakan lautan yang bebas sampah, mengurangi penggunaan plastik, mendaur ulang, membersihkan pantai, dan mendukung kebijakan yang ramah lingkungan hanyalah beberapa langkah kecil yang dapat kita ambil untuk melindungi lautan kita. Lautan yang bebas sampah adalah tanggung jawab kita bersama. Mari kita mulai dengan langkah-langkah kecil menuju masa depan yang lebih bersih dan lebih sehat. Terima kasih.